kegiatan sosialisasi atau diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak kita, dua calon guru penggerak kita, Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Clara, akan segera kita mulai. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah selaku calon guru penggerak angkatan 10, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, saya dan 3 wanita, yang saya hormati calon guru penggerak kita Ibu Clara, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat dari SMP Negeri 3 Wanita. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan atau sosialisasi atau diseminasi kedua calon guru penggerak kita dengan materi budaya positif. Ini adalah materi untuk modul 1.4. Yang di sini calon guru penggerak kita mau berbagi untuk kita sekalian bagaimana budaya positif itu diterapkan di sekolah. Baik, selanjutnya kita mulai kegiatan kita dengan doa. Pak Mus, berikan kesempatan untuk berdoa. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pada kesempatan pertama, walaupun sudah diawali dengan doa, tapi tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena atas anugerahnya kita boleh menikmati kesempatan untuk hidup sampai dengan saat ini, terutama pada kegiatan kita, yaitu salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh kedua teman kita yang penggerak, yang mana kemarin kita sudah melewati beberapa kegiatan. Semoga hari ini juga beliau berdua dapat melaksanakan dengan baik, dan tentunya kegiatan-kegiatan ini pastinya mendapat dukungan dari kita semua yang ada di lembaga pendidikan ini, sehingga pada aksi-aksi mereka berikutnya dapat berhasil dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini, kegiatan hari ini saya buka dengan resmi. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pada kesempatan pertama, walaupun sudah diawali dengan doa, tapi tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena atas anugerahnya kita boleh menikmati kesempatan untuk hidup sampai dengan saat ini, terutama pada kegiatan kita, yaitu salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh kedua teman kita yang penggerak, yang mana kemarin kita sudah melewati beberapa kegiatan. Semoga hari ini juga beliau berdua dapat melaksanakan dengan baik, dan tentunya kegiatan-kegiatan ini pastinya mendapat dukungan dari kita semua yang ada di lembaga pendidikan ini, sehingga pada aksi-aksi mereka berikutnya dapat berhasil dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini, kegiatan hari ini saya buka dengan resmi. Terima kasih. Jadi pertama kita diberikan pertanyaan pemantik dengan menjawab masing-masing di dalam hati kita, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju. Yang berikut, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju.
Jadi di sini nanti sebentar kita akan mengikuti topik dalam budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Dan yang keempat, keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang keenam, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang ketujuh, restitusi. Dalam hal ini segitiga restitusi. Yang pertama, lanjut itu. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi kontrol. Kita tahu ilusi ya. Ilusi. Jadi ilusi kontrol di sini yang pertama, ilusi artinya khayalan ya. Kita menghayal ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada 9 ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri restitusi. Itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi setelah kita panggil mereka, kita tanya mereka bahwa maka itu bukan untuk menebus kesalahan yang mereka buat, tetapi mereka harus bisa belajar dari kesalahan yang mereka buat. Jadi ketika mereka datang terlambat, kita panggil, kenapa maka datang terlambat? Mungkin malam tidur terlambat. Kalau memang malam tidur terlambat, maka harus ada solusi supaya besok jangan terlambat, malamnya tidak usah tidur terlambat. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan. Sehingga ketika dia sudah merasa bersalah, tetapi dengan belajar dari kesalahannya itu, maka pasti hubungan sosialnya itu akan diperbaiki. Terus yang ketiga itu tawaran, bukan paksaan. Jadi tadi misalnya ketika siswa sudah datang terlambat, kita tanya kira-kira kenapa sampai datang terlambat. Mungkin karena malam tidur terlambat. Kenapa sampai tidur terlambat? Mungkin main HP. Mungkin main HP. Jadi maka supaya besoknya aku tidak boleh datang terlambat, maka usahakan malam ini aku tidak boleh nonton HP lagi. Jadi berupa tawaran. Berupa tawaran. Kita tidak langsung paksa bahwa ini malam aku tidak boleh main HP lagi. Terus yang berikut, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia akan kembali ke dalam diri, dia refleksi diri. Refleksi diri, oh ternyata benar ya. Kalau malam saya nonton HP, saya main HP sampai tengah malam, pasti besok saya akan datang terlambat. Terus yang kelima itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi kira-kira dia kebutuhan dasarnya itu apa? Tadi kita sudah lihat ya, ada 5 kebutuhan dasarnya kita. Kesenangan, kepuasan, kebahagiaan. Terus yang keenam itu restitusi diri, itu cara yang paling baik. Jadi ketika dia mengakui benar-benar, maka itu mungkin Bapak Ibu mau sharingkan atau juga mau sampaikan, bisa. Itu saja. Oke. Baik, terima kasih atas Mungkin ada yang punya masalah di rumah? Tidak ada. Jadi sebelum kita memulai satu kegiatan di lembaga pendidikan atau di sekolah atau juga di dalam ruangan kelas, itu terutama itu kita harus membuat semacam keyakinan kelas, keyakinan kelas. Mungkin ada yang tahu kira-kira keyakinan kelas itu seperti apa? Jadi keyakinan kelas itu dia berbeda dengan aturan. Dia berbeda dengan aturan. Kalau aturan
itu sesuatu yang dibuat secara bersama-sama, tapi dia bersifatnya mengikat. Dia bersifatnya mengikat. Sementara kalau keyakinan kelas itu ada kesepakatan bersama juga yang dibuat oleh guru juga bersama dengan peserta didik. Tetapi itu merupakan kesadaran yang harus kita buat. Ya, sehingga misalnya ketika kita buat suatu kesepakatan kelas, maka itu harus kita ikuti bersama. Kita ikuti bersama keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya. Jadi kalau hari kita di sini ya sedang dilakukan suatu kegiatan turnamen futsal. Maka sebelum kita melakukan kegiatan ekstra itu, maka harus kita sepakat dulu kira-kira apa yang harus kita tulis atau kita buat. Kita buat. Misalnya tadi Yesus sampaikan bahwa keyakinan kelas itu kesepakatan bersama. Maka kalau kita sudah buat sama-sama, maka harus kita taati bersama dengan rasa tanggung jawab, dengan kesadaran. Untuk itu misalnya apa yang kita mau, yang mau kita buat untuk satu keberhasilan bersama atau keyakinan bersama yang harus kita buat. Seperti apa keyakinan kelas itu? Oh, Devi. Seperti mengingatkan teman yang salah. Mengingatkan teman yang salah. Tepat waktu dan aktif. Tepat waktu dan aktif. Terus Disiplin dan bertanggung jawab. disiplin dan bertanggung jawab. Budaya 5S. Budaya 5S. Senyum, sapa, sopan, santun. Menjaga dan melestarikan bersama lain. Saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Satu lagi. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Maka kesepakatan kelas itu atau kesepakatan itu sudah kita buat bersama, toh? Maka harus kita ingat juga, gitu, kita ingat juga. Ya, sekarang kesepakatan yang kita sudah buat itu harus kita tekan supaya kita sama-sama lihat, kita sama-sama lihat kira-kira yang kami sudah sepakat bersama tuh itu harus kita tidak langgar, toh? Maka yang pertama kita dulu untuknya. Terus yang kedua. Ibu. Kesadaran keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi itu beberapa hal yang mau disampaikan. Akhirnya selamat siang dan terima kasih.